Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Andi Istebudi. Video kali ini sangat spesial karena di video ini akan membahas mengenai pertemuan saya dengan YouTuber paling terkenal yang banyak menjadi inspirasi para YouTuber di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar. Penasaran seperti apa? Saksikan terus videonya ya. Ya, jadi seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa di video saya kali ini akan membahas mengenai pertemuan saya dengan Atta Halilintar. Semua orang pasti tahu siapa Atta Halilintar. Jadi hingga saat ini Atta Halilintar itu sudah memiliki subscriber YouTube kurang lebih sekitar lebih dari 30 juta subscriber. Luar biasa bukan? Dan Atta itu merintis YouTube-nya, channel YouTube-nya itu dari beberapa tahun yang lalu, dan memang kalau tidak salah dia pernah menyampaikan bahwa YouTube-nya itu berkembang pesat tuh antara tahun 2018 dan 2019, dimana pada saat itu dia sudah mulai dikenal dan mulai banyak subscriber dan akhirnya memiliki pengaruh atau influence kepada masyarakat sehingga dia dikenal sebagai salah satu influencer, tidak hanya YouTuber tapi influencer juga, dan banyak menginspirasi masyarakat baik itu generasi muda maupun masyarakat umumnya. Bahkan kalau kita bertanya kalau siapakah YouTuber yang pertama kali terlintas di pikiran kita, pasti nama Atta yang pertama kali muncul. Jadi memang Atta ini memang sangat luar biasa. Bahkan menurut saya dia susah menemukan sosok seperti Atta ini. Jadi bagi saya merupakan sebuah kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Atta Halilintar. Nah, saya bertemu dengan Atta itu pada saat bertemu itu saya ingat pertama kali yang saya sampaikan adalah saya adalah kolektor tanda tangan. Jadi karena dari dulu memang saya sangat mengagumi sosoknya. Saya bahkan sempat membuat sebuah surat, mengirimkan sebuah surat kepada Atta Halilintar untuk bertemu, karena saya ingin mendapatkan mengumpulkan tulisan tangannya pada saat itu. Jadi memang selain koleksi tanda tangan, saya juga mengumpulkan tulisan tangan dari tokoh-tokoh nasional. Nah, di surat saya terdahulu kepada Atta, saya sampaikan bahwa merupakan sebuah kehormatan bagi saya bahwa Atta selaku seorang sosok tokoh muda Indonesia yang berprestasi, menginspirasi, itu bisa memberikan tulisan tangannya kepada saya untuk saya koleksi sebagai bagian dari upaya melestarikan nilai-nilai sejarah. Karena biar bagaimanapun Atta sudah masuk dalam bagian sejarah Indonesia, karena kita perlu bangga kepada Atta, karena melalui Atta Indonesia ibaratnya industri YouTube itu bisa berkembang pesat seperti saat ini. Meskipun tidak hanya Atta ya, tapi Atta cukup berperan besar dalam perkembangan YouTube di Indonesia, itu menurut saya. Dan karena itulah saya meminta kesediaannya untuk memberikan pesan-pesan kepada generasi muda dalam bentuk tulisan tangan. Dan pada saat saya bertemu dengan Atta kemarin, saya berkesempatan mendapatkan tulisan tangan dari Atta dan pesannya untuk generasi muda. Penasaran seperti apa pesannya? Ini pesannya. Jangan berhenti belajar. Tantangan Atta Halilintar langsung nih. Jadi memang tulisan tangan ini akan saya simpan untuk sebagai upaya melestarikan legacy dari para tokoh-tokoh nasional. Seperti kita ketahui atau teman-teman mungkin ketahui bahwa saya punya tulisan tangan dari Pak Habibie, Pak SBY,
ada juga dari Khairul Tanjung, ada juga macam-macam lah, dan ada juga dari sejumlah tokoh misalnya seperti Ahmad Dhani, ada juga dari Agnes Monica, juga ada tulisan tangan langsung ya gitu, dan tanganin, dan dalam tiap tulisan tangan tersebut ada pesan-pesan untuk generasi muda gitu. Itulah, jadi saya berterima kasih kepada Atta yang sudah memberikan tulisan berikut pesan-pesannya kepada generasi muda. Jangan berhenti belajar. Kalau dipikir memang relevan juga, karena kita harus selalu belajar. Bahkan di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa ikut bacalah, dan menurut saya baca itu termasuk dalam bentuk belajar. Jadi kita harus tetap ibaratnya di upgrade ilmu kita, karena dunia ini sangat luas, banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi selalu saja ada hal yang bisa kita pelajari di sekitar kita. Misalnya kalau kita tidak mengerti cara membuka atau mengganti wastafel atau keran gitu, kita bisa belajar. Bahkan kita mau belajar untuk utak-atik apa, bahkan belajar menulis buku seperti saya itu, semua kita lakukan awalnya dengan belajar. Jadi selalu ada hal-hal baru yang bisa untuk kita pelajari. Jadi menurut saya apa pesan yang disampaikan oleh Atta ini sangat baik, terutama untuk generasi muda. Jangan berhenti belajar. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang ingin menjadi YouTuber, ya kita harus mulai. Ya kita harus belajar dari awal. Maksudnya nggak mungkin kita bikin akun YouTube langsung tiba-tiba langsung booming dapat 100.000 subscriber dan video tonton dan dapat dimonetize. Itu dalam waktu singkat tuh agak sulit. Jadi memang kita harus ada tahapannya, step by step, dan pada tahapan itulah kita belajar hal-hal kecil yang insya Allah akan bermanfaat untuk pengembangan kita ke depannya gitu. Jadi itulah momen pertemuan saya dengan Atta kurang lebih sekitar 2 minggu lalu, karena mohon maaf saya baru sempat bikin videonya karena sibuk. Tapi saya cukup beruntung sekali lagi bisa bertemu dengan Atta. Mudah-mudahan kedepannya bisa bertemu kembali dengan Atta gitu, karena memang selain jadwal yang padat juga saya harus menyesuaikan dengan kegiatan saya juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya akan bertemu dengan Atta kembali. Dan kepada teman-teman, ingat pesannya Atta, jangan berhenti belajar gitu. Semoga teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.